Bismillahirrahmanirrahim. Proceed dan this is yeah. So I'm so sorry only for my problem in providing this video. Nah, baru hari ini saya bisa membuat videonya. Sesuai dengan janji saya, we are talking now about one topic, Lionel Messi, the taken from Inside Out, dari Inside Out. Baik, let's have a look the text. I believe that you all are familiar with this name, Lionel Messi. Lionel Messi is famous soccer player ya. Oke, bagaimana kita bisa membahas atau membaca sebuah teks ini? Kita fokusnya lebih pada pemahaman ya, membahas teks. Jadi pertama, bisa kita menghadapi teks, jangan dulu berpikir instan dalam pengertian mengkopikan semua teks ini kemudian membuka Google lalu mengklik Google Translate lalu mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Itu sebetulnya itu bisa-bisa saja, tapi itu tidak bisa membuat kita menjadi pintar dalam bahasa Inggris. Jadi saran saya kita belajar secara proses ya, tidak harus ingin instan, namun melihat dulu kalimat per kalimat, gitu, kalimat per kalimat. Baik, kita lihat di sini. Wembley Stadium, London, UK, May 28, 2011. The 15th minute of the Champions League soccer final between Barcelona and Manchester United, and the ball again was with Lionel Messi. This time about 25 meters from the United goal. Jadi kalimat itu diawali dari Wembley Stadium sampai titik. Dari satu kalimat. Cuma kalimatnya ini memang panjang, sampai 3 baris. Ya. Nah, caranya bagaimana untuk lebih mempermudah? Memang kalau dalam teknik memahami sebuah teks, lebih bagus kita kenali dulu subjek dan kata kerjanya. Nah, di sini problemnya sebetulnya subjeknya panjang banget ya, dari mulai Wembley Stadium London UK Minute of Champion sampai ke and the ball again, sampai sini subjeknya itu. Oke, agak panjang. Nah, sementara kata kerjanya adalah with Lionel Messi. Gitu. Nah, bagaimana cara kita memahami teks ini? Nah, kita lihat dari subjeknya saja. Sebenarnya subjek ini kita tidak menemukan, saya yakin tidak menemukan banyak kesulitan ini secara kosakata bahasa Inggris. Mengapa? Kita tahu Wembley Stadium, London, UK ini Stadium Wembley, kemudian di tanggal, ya, kemudian ini menitnya. Jadi di tempat ini tanggal sekian, menit sekian, the Champions League Soccer Final ini kegiatannya ya. Gitu. Jadi ini informasi berkaitan dengan di mana, lalu kapan, dan siapa yang bertarung. Nah, informasinya ada di sini. And the ball again, nah ini. And the ball again was with Lionel Messi. Jadi informasi di kalimat pertama ini ingin menyebutkan bahwa bolanya ini ada di Lionel Messi. Gitu. Jadi dari yang kalimat yang panjang ini sebetulnya informasinya hanya bahwa bolanya ini ada di Lionel Messi. Gitu. Kesininya keterangan lagi bahwa this time about 25 meters from the United goal. Jadi sekitar 25 meter. Ya. Jadi sekitar 25 meter dikuasai oleh Lionel Messi from the United goal. Goal di sini gawang ya, gawang. Oke, jadi itu cara memahami sebuah teks. Nah, kita lihat lagi kalimat berikutnya. United players had been sticking to him like limpets. Nah, subjeknya di sini United players, berarti United players ini mengacu pada tim Manchester United ya. Jadi United players had been sticking to
to him like limpets. Nah, bagi yang tidak tahu sticking, bagus, boleh searching, tapi saya sarankan tidak mencari semua kata, cukup yang kita butuhkan. Misalnya kita tidak tahu sticking itu apa, cari sticking dari kata stick. Ya, kalau kita tahu, coba misalnya kita cari-cari misalnya di sini, oh stick di mana tongkat. Ya. Tapi apakah wajar gitu? Pemain United had been sticking to him. Menjadi tongkat baginya, namanya tidak nyambung begitu konteksnya. Tambah lagi ini like limpets, seperti limpets. Nah, kita nggak tahu juga limpet ini apa. Jadi kita bisa menebak kata sticking dan limpet ini. Misalnya kita ingat ada istilah sticky rice, atau ada istilah sticky note, tulisan notes yang sticky, yang nempel, atau yang nempel gitu. Kita sebut lagi sebagai ketan ya. Nah, sehingga have been sticking kita tebak sticking mana nempel. Jadi pemain-pemain United players ini dia nempel to him. Him di sini kita sedang berbicara tentang Messi ya. Like limpets, like seperti limpets. Limpetnya sendiri kita mungkin nggak tahu, boleh searching. Tapi kalau misalnya tidak tahu ya pokoknya seperti limpet aja deh. Tidak bisa jadi binatang, bisa jadi mungkin sesuatu yang menempel. Ya. But now losing concentration for a moment. Jadi pemain unit players ini dia nempel seperti limpets, namun akhirnya losing concentration, hilang konsentrasinya. They gave him a couple of meters space, sehingga mereka gave him a couple of meters, jadi memberikan beberapa meter peluang atau space, ya, jarak buat si Messi ini. Kemudian they shouldn't have, sementara mereka nggak memiliki ini. That forward, fierce shot, and Messi had scored Barcelona crucial second goal in what would eventually be 3-1 victory. Nah, cuman misalnya mereka, si United players ini, tidak memiliki apa yang Messi miliki. Misalnya dart forward. Kita mencari dart forward. Dart itu kencang, ya, melesat gitu. Kemudian fierce shot. Shot ini dari kata shoot. Shot, tembakan yang fierce, yang keras, ya. Dan akhirnya Messi had scored Barcelona's crucial second goal. Akhirnya dia bisa menggolkan, mendapatkan skor bagi tim Barcelona in what would eventually be, sehingga akhirnya mendapatkan poin 3-1 untuk kemenangan Barcelona. Jadi bagian pertama ini kita bisa menyimpulkan dari paparan ini bahwa paragraf pertama ini membahas tentang peristiwa gol yang ketiga, ya, atau second goal bagi Messi gitu untuk tim Barcelona, sehingga kedudukannya menjadi 3-1. Gitu. Itu cara kita membaca atau memahami paragraf. Ya. Gitu. Baik, kita lanjut paragraf kedua dan ketiga. And so Messi won his third Champions League winners medal. Nah, kemudian Messi won ini verb 2 dari kata win, ya, win menang. Jadi Messi memenangkan his third Champions League winners medal, medali, ya, kemenangan Champions, Liga Champions, to add to 2 FIFA World Player of the Year award. Jadi menambah ya. To add to 2 FIFA World Player of the Year award. Menambah 2 lagi sebagai pemain terbaik FIFA dunia, ya. Gitu. Not bad for someone only 23 years old. Okay. Ini not bad, nggak buruk, ya, bagi orang yang baru berusia 3 tahun. Okay. Kemudian most soccer experts say Messi has the potential to become the best soccer player of all time, a title they usually give either to the Brazilian Pelé
who played at the highest level from the late 1950s to the early 70s, or the Argentinian Diego Maradona, the 70s, 90s. Some have been 60 is already the greatest ever. Jadi, most soccer experts, expert ini artinya ilmu, ahli ya, ahli atau pengamat gitu, ahli bola atau mungkin pengamat bola mengatakan bahwa Messi has the potential to become, dia berpotensi menjadi the best soccer player of all time, menjadi main terbaik sepanjang masa. Seperti siapa? Nih contohnya seperti siapa ini? Pele, ya, yang bermain from Leeds, ya, akhir ya, Leeds itu akhir 50-an, kemudian awal 70-an, kemudian atau di mana? Di atau juga ini Diego Maradona, ya, tahun sekitar late 70s, tahun 70-an, akhir 70-an, sampai pertengahan 90-an. Jadi kalau ada angka pakai S, atau tahun pakai S menunjukkan 70-an, sekitar 90-an. Gitu. Some have even suggested it's already the greatest ever. Bahkan beberapa expert, ya, masih mengacu pada expert yang di atas, jadi beberapa pengamat menyebutkan bahwa he's already the greatest ever. Bahkan dia sudah menjadi yang terbaik, gitu. Sudah menjadi yang greatest ever, ya, terbaik. Oke. Berikutnya, born in Argentina in 1987, Messi is not only Maradona's compatriot, but has occasionally been described as his heir. Nah, ini. Jadi lahir di Argentina tahun segini, 1987. Ternyata Messi ini is not only Maradona's compatriot. Compatriot itu artinya sebangsa, ya, satu bangsa gitu dengan Maradona. Namun juga kadang-kadang has been described as his heir. Jadi kadang-kadang digambarkan juga mirip seperti Maradona. Gitu. Kenapa mirip? Nah, dia bilang there are certainly similarities, ada persamaannya, yaitu Messi is also short, 1.70 meters, jadi 1,7 meter. Juga has an incredibly ability to dribble, punya kemampuan mendribble yang luar biasa. Nah, ada dash di sini menunjukkan penjelasan lebih lanjut tentang ability to dribble, yaitu he can run around, bisa berlari, and through the opposition with the ball under his control, bahkan bisa berlari, bahkan bisa menembus, ya, lawan-lawannya dengan bola yang tetap ada dalam kendali dia. Almost as if it were tied to his cleats with invisible string. Nah, bahkan seolah-olah si bola itu were tied, jadi diikat, ya, to his cleats, di celana bolanya itu dengan invisible string, jadi tali yang nggak terlihat, gitu. Saking nempelnya bola itu dikuasainya. Nah, there are physical differences, however, namun juga ada beberapa perbedaan fisik, ya. Whereas Maradona was very stocky, Maradona ini dia stocky itu sangat gempal. Sementara Messi is not particularly muscular, jadi sementara Messi tidak berotot, ya. Indeed, he doesn't even look particularly athletic. Bahkan dia tidak terlihat atletis pada itu. Yeah, when he got into the Barcelona first team at the age of 17, at first sight he looked less like professional soccer player than a teenage fan who had come onto the field from the stands. Nah, bahkan saat dia pertama kali masuk ke tim Barcelona, jadi usia ke-17, ya, at first sight, jadi kalau kita melihat pertama kali, dia sebenarnya tidak seperti pemain bola profesional, gitu. Ya, dia lebih seperti fans aja, fans yang datang untuk dan berdiri atau duduk di stands, di tribun. But he gave a different impressions as soon as he touched the ball. Namun barulah dia menunjukkan different impression, perbedaan, ya. Adanya impresi, jadi kita bisa, oh ya, dia pemain profesional, gitu. As soon as he touched the ball, saat dia
menyentuh bola, memainkan bola. Oke, berikutnya, there is a very good reason for Messi's physique. Ada alasan, a very good reason for Messi. Ada alasan yang baik ya untuk fisiknya Messi. As a boy in Argentina, he has diagnosed with growth hormone deficiency. Jadi ternyata waktu dia masih kecil, Messi ini didiagnosis dia memiliki masalah dengan hormon pertumbuhan. And doctors believe he might not grow taller than 1.5 meters. Bahkan dokter pada waktu itu meyakini dengan kondisi problem dalam hormon pertumbuhannya, dia tidak akan bisa setinggi 1,5 meter. Nah, sementara itu, his parents couldn't afford the expensive hormone treatment. Nah, orang tuanya could not afford. Jadi tidak mampu membeli. Ya. Membeli apa ya? Expensive hormone treatment, the doctors recommended. Jadi, hormon treatment yang direkomendasikan oleh dokter. So they desperately hope a major soccer club, seeing his potential, would sign him and agree to pay for it. Jadi akhirnya mereka sangat-sangat berharap kepada klub sepak bola karena melihat potensi Messi ini yang bagus dalam bermain bola. Untuk apa? Would sign him and agree to pay for it. Untuk menandatangani dan menyetujui untuk membayar. That is exactly what happened when in 2000 the 30 years old Messi flew to Spain to have a trial with Barcelona. Inilah alasan kenapa akhirnya pada tahun 2000 Messi ke Spanyol untuk have trial, untuk semacam audisi, mencoba masuk ke Barcelona. Dan ternyata the coach watching the trial, si pelatih yang melihat trial itu was so amazed takjub, that he wanted Messi to join the club immediately. Dan ingin Messi ini untuk bergabung ke klubnya sesegera. But he didn't have a contract for him to sign. Namun masalahnya si coach ini tidak membawa kontrak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? In fact, he didn't even have a piece of paper. Bahkan pada waktu itu dia pun nggak punya kertas gitu. Akhirnya apa? Ini yang unik. The solution, Messi's first contract with Barcelona was written on a napkin. Ya, akhirnya Messi kontrak pertama Messi dan Barcelona ditulis dalam napkin, semacam napkin itu serbet ya, kain serbet. Oke, itu teksnya ini. Silahkan dibaca kembali, mudah-mudahan jelas ya. Poin penting dalam memahami sebuah teks adalah jangan ragu kalau misalnya banyak kosakata yang kita tidak kenal, untuk ditulis kosakata itu lalu dicari di kamus. Kamus sekarang mungkin mudah bisa kita dapat dicari secara online atau juga bisa kamus yang buku. Lalu si tulisan penerjemahannya itu atau arti kata yang harus itu bisa ditulis gitu. Lalu kemudian dibaca kembali teksnya itu. Sehingga akhirnya ide yang ada dalam teks bisa kita pahami selama ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Latihannya sudah kita bahas ya pekan lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.